Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayu'azzibullahul azabal akbar. Maka Allah akan mengajabnya dengan azab yang besar. Azab itu artinya siksaan, hukuman, cambukan, tikaman. Azab itu melambangkan sesuatu yang besar. Lalu Allah sendiri mengatakan mengazabnya dengan azab yang besar lagi. Jadi double, 3 harokat ini artinya. Allah saking marahnya kepada musuh para nabi yang gak sadar-sadar. Ada beberapa yang sulit memahami apa itu arti ujian, apa itu arti cobaan, dan apa arti itu azab. Ujian adalah ketika manusia menuju jalan Allah. Ingat ya, kondisinya menuju jalan Allah, menuju jalan kebaikan. Orang yang sedang menuntut ilmu, artinya orang yang pergi ke kampus emang niat untuk ketemu dosen, bukan untuk ketemu pacarnya lalu kemudian bersenggama di kos-kosan, bukan. Kalau contohnya 2 manusia inilah, yang satu mahasiswa, kita ini kan dengan arti maksud ujian. Yang satu mahasiswa yang niatnya untuk ketemu dosen, lalu yang kedua mahasiswa yang pergi ke kampus niatnya memang kuliah, tapi ada embel-embel ketemu pacarnya dan bersetubuh di kos-kosannya. Lalu kemudian yang satu tertabrak, dua-duanya tertabrak lah istilahnya di jalanan. Tapi dua-duanya selamat, hanya luka-luka sedikit. Bagi mereka itu yang niatnya untuk ke kampus, untuk ketemu dosen, untuk kuliah, benar-benar untuk menuntut ilmu, itu namanya ujian. Bagi yang satu lagi ini, yang niatnya untuk bersenggama dengan pacarnya di kos-kosan, itu namanya azab. Tuh gampangnya. Itu gampangnya. Kalau cobaan itu lebih kepada faktor eksternal, bukan di dalam diri kita. Kalau ujian itu di dalam diri kita. Allah menguji kita ini, Allah mengajab kita ini, pada intinya adalah untuk meningkatkan level kita sebagai manusia. Nah, kalau bingung itu apa arti cobaan, itu faktor eksternal. Istri kita selingkuh, anak kita durhaka, pegawai kita maling, itu namanya cobaan dari lingkungan sekitar. Bukan termasuk ujian, bukan termasuk azab. Pokoknya tidak ada hubungan di dalam batin kita, dalam diri kita itu tidak ada hubungan. Kita mah hidup normal, tapi tiba-tiba ibu kita sakit parah, kanker, harus keluar banyak duit. Itu namanya cobaan, bukan ujian. Ujian dan azab itu bedanya 2 itu, gampang kan di logikakan, dianalogikakan. Karena ini luar biasa emang iblis kalau lagi menyesatkan manusia itu ya. Karena banyak itu orang yang ahli maksiat, ahli senggama, ahli nepotisme, ahli korupsi. Apa-apa katanya ujian tai kucing. Kau diajab sama Allah. Kalau kau masuk penjara, bukan ujian namanya. Dan kau harus bersyukur diajab. Karena kau diajab di dunia, yang kesakitannya itu tidak seberapa. Kalau kau diajab di neraka 1 hari 1000 tahun, mampuslah kau. Jangan karena kau merasa duitmu banyak,
bisa menafkahkan itu sampai 1.000 anak yatim, 2.000 anak yatim di rumahmu. Lalu kau merasa apa yang menimpamu itu namanya ujian, padahal duit itu dihasilkan dari engkau mengkorupsi duit negara. Karena kau sedang menuju jalan yang laknat, menuju jalan yang sangat luar biasa jalim, mengambil bukan hakmu. Apapun yang menimpamu itu, yang melukai tubuhmu, melukai hatimu, melukai batinmu, itu namanya azab. Kalau engkau berdiri dalam jalan kebenaran, pergi ke DPR, pergi ke MPR, untuk bermusyawarah, untuk menggolkan undang-undang yang bagi kemaslahatan negara, tiba-tiba engkau sakit keras, tiba-tiba engkau terkena kanker, itu namanya ujian, bukan ajab. Apa yang ada di hatimu dalam kebaikan dan engkau menerima yang tidak sepantas yang engkau terima, itu namanya ujian. Kalau engkau itu niatnya emang jahat lalu sesuatu menimpamu, itu bukan ujian. Karena sangat menjijikan terdengarnya bagi orang arif. Sangat menjijikan. Karena semua sudah tahu. Operasi plastik sampai miliaran, tapi duitnya dari bea cukai yang dikorupsikan. Hanya untuk tampil cantik, hanya untuk disenggamai oleh pacarnya, hanya untuk disenggamai oleh gigolo-gigolonya. Lalu menangis-menangis di hadapan sidang. Merasa Allah sedang mengujinya, engkau sedang diajab, nah, bukan ujian, beda. Dan kau harus bersyukur masuk penjara. Karena Allah tidak mengajabmu di neraka. Jangan pusingkan yang kau tahu itu. Engkau tahu yang jahat itu luar biasa, masih banyak di luar. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan syirik. Bersyukur. Biarkan mereka tertawa di belakang. Karena Allah tidak mengajabnya di bumi, Allah akan mengajabnya di akhirat. Itu fungsinya penghisapan, fungsinya agama. Tanpa agama itu manusia luar biasa menjadi binatang yang paling binatang. Karena kekuatan akal itu tidak digunakan. Kekuatan intelektual, berpikir, batin, hawa nafsu tidak digunakan kepada jalan Rasulullah, kepada jalan para nabi. Maka yang bilang agama itu tidak modern, agama itu tidak saintifik, agama itu tidak keren, itu luar biasa jalimnya iblis itu. Luar biasa jalimnya iblis menyesatkan anak cucu Adam. Luar biasa jalim. Padahal tanpa agama, apalagi Islam, manusia tidak bisa bernapas. Ngap-ngapan hidup di dunia ini. Karena iblis itu luar biasa cerdas, luar biasa pandai. Dia sudah tahu betul kelemahan anak cucu Adam. Adam dalam bentuk dami di surga itu sudah dia teliti kekurangan dan kelebihannya. Maka dia tahu persis. Tidak layak Adam itu disujuti, banyak kelemahannya. Kok Allah kau suruh malaikat sujud? Karena dia tahu itu malaikat luar biasa sucinya. Satu atom di dalam inti tubuhnya itu tidak mungkin berpaling kepada Allah, tidak mungkin untuk mengkhianati Allah, tidak mungkin untuk menjalimi Allah. Sementara manusia mempunyai kemampuan, tapi malaikat disuruh bersujud. Ilham kebaikan dan kejahatan itu yang Allah berikan kepada iblis. Buntunya itu di kedengkian pada akhirnya. Pun begitu para musuh Rasulullah, para musuh para nabi, akhirnya tembok kedengkian, tembok iri hati, tembok syirik. Syirik melihat orang lain cerdas, dia tidak. Syirik melihat orang lain tampan, dia tidak. Syirik melihat orang lain cantik, dia tidak. Maka timbul dengki. Itu mainan iblis itu. Akan jadi bulan-bulanan hidupnya, dari sejak lahir sampai mati. Luar biasa senang iblis kalau melihat orang hatinya itu pedengki. Sangat luar biasa senang. Itu mainan yang benar-benar mainan, benar-benar bisa dibentuk seperti apapun oleh iblis, oleh laknatullah. Hati-hati. Allah akan mengajabnya itu para musuh Rasulullah, para nabi, dan sejak Adam Rasulullah. 3 harokat.
ajab aja adalah sesuatu yang besar. Allah akan mengajab-ajabnya yang sangat besar. Coba, alhamdulillahirabbil alamin, dalam bentuk neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin.